saudara, mari kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom saudara. Bagi kita yang sudah cukup lama berada di gereja GBI Gatsu, mungkin sudah paham kenapa kita menekankan sekali tentang penyembahan. Tetapi bagi generasi yang baru, anak-anak muda, mungkin masih bertanya, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Alasan pertama yaitu saudara dan saya diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam ayat Yesaya 43 ayat 6-7 dikatakan bahwa aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini mengajarkan bahwa hidup kita seharusnya membawa kemuliaan bagi Tuhan. Ada banyak cara untuk kita menyembah Tuhan. Salah satu cara yang akan kita bahas hari ini adalah dengan menyembah Tuhan lewat suara kita. Bayangkan betapa spesialnya manusia, diciptakan dengan pita suara dan kemampuan artikulasi nada. Bahkan telinga kita bisa membeda-bedakan melodi. Kita diciptakan dengan tangan dan kaki tentu untuk bergerak dan berjalan. Nah, sekarang kita menggunakan semua pemberian Tuhan, baik suara, telinga, tangan, dan kaki untuk memuliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Alasan kedua kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia telah melakukan perkara yang besar dalam hidup setiap kita. Kita telah ditebus dan menjadi umat kepunyaannya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya dari terjemahan NIV, dikatakan, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness. Wow, kita dipanggil dan dipilih untuk mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah yang begitu besar dan luar biasa. Tapi bagaimana kita mendeklarasikan puji-pujian tentang Allah? Yaitu dengan memuji dan menyembah Dia dengan segenap kekuatan kita. Tuhan Yesus menebus saudara dan saya di atas kayu salib, supaya kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada terangnya yang ajaib. Keselamatan itu mahal harganya, dan kita tidak mampu membayar itu. Tetapi,
karena kasih karunia dan melalui imanlah kita diselamatkan. Dan respon orang percaya yang sudah diselamatkan seharusnya adalah untuk mengisi hidupnya dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Alasan ketiga kenapa kita menyembah Tuhan adalah karena itu perintah Tuhan sendiri. Di dalam kitab Mazmur 150, kalau kita baca ada banyak sekali kata-kata pujilah. Bahkan ada lebih dari 10 kali kata pujilah digunakan dalam Mazmur 150. Saya bacakan beberapa. Pujilah Tuhan dengan tiupan sangkakala, dikatakan di ayat 3. Ayat 5 berkata, pujilah Tuhan dengan ceracap yang berdenting. Dan di ayat 4 dikatakan, pujilah Tuhan dengan rebana dan tari-tarian. Kalau bahasa Indonesia menggunakan imbuhan akhirlah, artinya itu adalah perintah. Mazmur 103 ayat 1 juga berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Bukan hanya dengan alat musik dan tari-tarian, tapi kita juga memuji Tuhan dengan segenap jiwa dan batin. Itulah mengapa gereja kita menekankan sekali dalam hal pujian dan penyembahan. Mungkin sebagian kita berkata, tapi suaraku tidak bagus, atau saya tidak suka bernyanyi. Apapun alasan kita, suka atau tidak suka, perintah Tuhan tetap sama. Pujilah Dia. Memuji dan menyembah Tuhan bisa dikatakan sebagai sebuah ketaatan kepada firman Tuhan. Dan kita tahu, ketaatan kepada perintahnya membawa berkat tersendiri. Alasan keempat, mengapa kita menyembah Tuhan adalah karena Dia begitu senang melihat anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Di dalam Mazmur 147 ayat 1 dikatakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah. Selama ini mungkin kita melihat penyembahan dari sisi manusianya, di mana kita yang membawa persembahan ke mezbah Tuhan, kita yang bekerja dan mengusahakan. Tetapi Tuhan senang melihat penyembahan dari anak-anaknya, sama seperti sepasang orang tua yang menerima kasih dari anaknya. Alasan kelima dan yang terakhir adalah karena di sorga nanti akan ada puji-pujian untuk selama-lamanya. Ayatnya di dalam Wahyu 5 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Kita menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana nanti di sorga? Dengan itu, saya rangkum ada 5 alasan kenapa kita menyembah Tuhan. Yang pertama adalah karena kita diciptakan untuk kemuliaan namanya. Yang kedua adalah karena kita telah ditebus lunas oleh darahnya. Yang ketiga adalah karena Tuhan memberikan perintah untuk memuji Dia. Yang keempat, karena Allah senang mendengar umatnya memuji dan menyembah Dia. Dan yang kelima adalah karena kita akan menyembah Tuhan dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Saya berdoa, memasuki tahun paradigma yang baru, kita semua semakin bersuka di dalam hadirat Tuhan dan hidup intim dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Haleluya, amin. Saudara, untuk artikel selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Segenap hidup kami hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih ada Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Segenap nafas kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku.
Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sama-sama katakan, hidupku dalam tangan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya janji-Mu, Tuhan. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalam kami, Tuhan. Kami nyatakan iman kami pagi hari ini. Kami mau tetap percaya, Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Ini iman kami, Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Apapun keadaan kami, Tuhan, kami tetap mau percaya kepada Engkau, ya Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi dalam setiap kami, Tuhan. Mari saudara dengan iman-Mu sama-sama katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya.
sembah Dia. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Berikan segenap nafas kami Tuhan. Kami perlu Kau dalam kehidupan kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, sebab kami gak sanggup kalau gak berjalan bersama dengan Kau ya Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan untuk selamanya Tuhan. Kami mau nyatakan kami perlu Kau. Sama-sama katakan. Dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari gereja Tuhan angkat tangan, kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami perlukan mujizat-Mu. Kami tahu kasih-Mu lebih dari hidup Tuhan. Sebab itu kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan, lebih dari segenap yang ada pada kami Tuhan. Syadayara latapana, syadayara latapana, syadayara latapana, syadayara labalaba. Mari gereja Tuhan angkat suara-Mu, kita sembah Dia. Syadayara labo, inayara latapana, syadayara, inayara latapana, syadayara, inayara laba, inayara latapana, syadayara labalaba. Mari pagi hari ini angkat doa-doa-Mu saudara. Kinayara latapana, syadayara latapana, syadayara latapana, syadayara labalaba. Kinayara latapana, syadayara labalaba. Kinayara latapana, syadayara, inayara latapana, syadayara latapana, syadayara labalaba. Syadayara latapana, syadayara labalaba. Kinayara latapana, syadayara latapana, syadayara labalaba. Inayara latapana, syadayara, inayara latapana, syadayara, kinayara latapana, syadayara labalaba. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami panjatkan setiap doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan Allah yang hidup Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Untuk selama-lamanya terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Syadayara labana syada. Oh praise the name. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore, forever.
Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari, saya ajak kita membuka hati kita mau berdoa, saya ajak kita sembah Tuhan sama-sama. Uria ramaya ramashandara labatakara labayara bayara labalabala. Yara namayara lamayara lamaya ramaya sandi. Kinara lama 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 bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir untuk memberkati setiap kami di rumah-rumah dimanapun umat-Mu beribadah. Tuhan jamah, Tuhan memberkati kami. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi setiap kami anak-anak-Mu. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan perkataan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami. Dan bukan hanya pengetahuan tapi kuasa dan otoritas untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan berikan pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari bersama-sama kita katakan amin. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan. Kalau saya boleh berikan judul hari ini khotbah saya. Itu menjadi para pemenang di masa yang sukar. Masa pandemi ini banyak orang berkata ini masa yang sukar Pak. Tapi kita percaya. Kita adalah orang-orang yang Alkitab berkata kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Karena apa? Kasih Tuhan Yesus atas kita. Karena itu mari, saya ajak kita membaca firman Tuhan yang pertama-tama kita baca dari Roma 8 ayat 35 sampai 37. 1, 2, 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Katakan amin. Kita lebih daripada orang-orang yang menang karena Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saya. Saudara dikasih Tuhan, kuncinya Alkitab berkata, kalau kita itu tinggal dalam kasih Kristus. Kita akan disebut orang-orang yang menang. Kita akan disebut para pemenang kalau kita tetap tinggal dalam kasih Kristus. Bagaimana kita bisa tinggal dalam kasih Kristus? Kita sudah tahu, kita sudah belajar lama. Saya percaya saudara mendapatkan pengurapan sebagai para pemuji penyembah. Ya, yang suka memuji menyembah Tuhan. Itu adalah kunci untuk bagaimana kita berada di hadirat Tuhan. Karena itu saya percaya seorang pemenang itu mereka akan tetap menyembah di masa yang sukar. Katakan amin. Boleh katakan kepada dirimu, saya tetap menyembah di masa yang sukar. Katakan amin. Tetap menyembah di masa yang sukar. Saudara yang dikasih Tuhan, saya hari-hari ini banyak mendapatkan kesaksian. Saudara mungkin banyak mengikuti setiap hari Jumat, saya ada worship with Beliar atau saudara mengikuti melalui YouTube. Saudara, saya banyak menerima kesaksian. Mereka mengalami masa yang sukar, masalah yang sukar. Saya percaya ada banyak kesaksian dari saudara pun jemaat di rumah. Yang ketika saudara mengalami masa yang sukar, saudara menyembah Tuhan, di situ saudara mendapatkan kemenangan. Saudara, apapun keadaanmu, apapun situasi, masa yang sukar, respon kita apa? Respon kita menyembah Tuhan. Mengucap syukur, diawali dengan ucapan syukur penyembahan. Saya ingat ada seorang yang mengatakan, Pak saya baru bersadar, saya selama ini doa. Saya selama ini berdoa, saya ikut memuji Tuhan, tapi fokus saya adalah kesembuhan saya. Tuhan sembuhkan saya, fokus saya. Tapi ketika saya berubah, fokus saya hanya kepada Tuhan. Saya hanya nyembah Tuhan, yang jadi fokus saya gak pikirkan soal kesembuhan saya. Malah saya disembuhkan. Saya mau katakan penyembahan yang sesungguhnya, fokusnya itu adalah Tuhan. Bukan diri kita, bukan masalah kita. Karena itu seorang yang lebih dari pemenang, di masa yang sukar, dia tetap fokusnya kepada Tuhan. Untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Nyanyikan bersama-sama dengan saya. Yesus, ku sembah kau, sujud
di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi pandang pada Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari saja kita buka kedua tangan kita sembah Tuhan. Hamba berdoa saat ini pengurapan kesembuhan turun. Saat umat Tuhan memuji menyembah Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kuasa yang menyembuhkan mengalir justru. Mengalir di rumah-rumah, menyembuhkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mau tetap menyembah di masa yang sukar. Yang mau katakan amin. Yang kedua, kita akan membaca bersama-sama dari 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita hidup dengan iman. Katakan sama-sama, iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu mempercayai Tuhan itu ada. Kita percaya Tuhan itu menyertai membela kita. Tapi satu perkara lagi, iman juga mempercayai janji Tuhan atau firman Tuhan. Mempercayai bahwa apa yang Tuhan katakan pasti ya dan amin. Mempercayai apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Abraham pernah berkata, sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, dia tetap percaya. Dia tetap percaya. Bagaimana keadaan kita di masa yang sukar ini? Adakah kita tetap percaya? Saya mau saudara berkata bersama-sama saya tetap percaya di masa yang sukar. Katakan, tetap percaya di masa yang sukar. Saudara mungkin sudah mengalami kesulitan ekonomi, keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis. Mungkin saudara yang kena PHK, apapun mungkin situasi yang saudara alami. Rasanya berat. Saya cuma mau katakan kepada saudara, tetap percaya di masa yang sukar. Karena hanya orang-orang yang hidup dengan iman itu yang akan mengalahkan dunia. Saudara, kita akan lebih dari pemenang kalau kita tetap percaya. Tapi percaya kepada apa? Harus ada dasarnya. Firman Tuhan yang sudah pegang. Setiap orang yang minta didoakan oleh saya atau bertanya kepada saya tanya, Tuhan tuh ada berbicara firman tertentu enggak? Atau kamu ada baca firman Tuhan? Kalau enggak baca firman Tuhan, baca. Doa. Baca firman Tuhan, nanti kau akan menangkap pesan Tuhan. Dengar khotbah mungkin melalui YouTube. Ikuti setiap mungkin pelajaran firman Tuhan yang sudah dapatkan. Di situ nanti sudah akan nangkap pesan Tuhan. Tuhan memberi konfirmasi kepada saya, oh Tuhan mau ini. Nah kalau Tuhan berfirman kepada kita, kita harus percaya. Saudara dikasih Tuhan di masa yang sukar. Kadang-kadang ketika firman Tuhan datang, itu kita tidak mudah untuk mempercayai. Banyak orang gak mudah untuk mempercayai. Saya teringat kisah tentang Elisa. Ya, Nabi Elisa itu di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dan ke-7. Kalau sudah membacanya, kisah tentang ketika Raja Israel, ya, kota Samaria itu dikepung oleh Raja Aram. Pada waktu itu mereka sudah gak bisa berbuat apa-apa. Pintu gerbang kota itu harus ditutup, mereka isolated, mereka terisolasi. Orang gak bisa keluar, gak bisa masuk. Jadi ditutup kota itu. Untuk jangka waktu singkat mungkin masih gak apa-apa. Tapi lama kelamaan
mereka kehabisan persediaan makanan. Lama-kelamaan mereka mulai mengalami kesulitan. Bahkan ada sampai seorang wanita rela dia membunuh anaknya untuk bisa jadi makanan. Saudara, mengerikan kisah itu. Sampai Raja Israel mengoyakkan jubahnya. Dan dia begitu marah, kok Tuhan bertindak demikian. Dan yang paling jadi tumbal disebut ini sebabnya karena Nabi Elisa. Pada waktu itu adalah Nabi Elisa. Akhirnya raja mengirimkan utusan kepada Nabi Elisa. Ya, ajudan raja kirim, ini orang penting untuk berbicara kepada Nabi Elisa. Pada waktu itu Elisa dengan gampangnya langsung ngomong, Tuhan berfirman hari ini juga. Ya, Tuhan berfirman bahwa akan terjadi, saya mungkin membacanya, saudara bisa membaca sendiri di ayatnya. Kira-kira tuh intinya akan terjadi itu harga begitu murah sekali. Barang-barang kamu dapatkan dengan mudah sekali. Cuma sekian banyak makanan kamu sudah bisa dapatkan dengan murah. Saudara, ini perwira raja ini ajudannya gak percaya. Dia bilang sekalipun Tuhan itu membuka tingkap langit, gak mungkin itu terjadi. Ini situasi sulit. Berapa banyak kita di tengah situasi sulit ini. Kita juga termakan oleh hoax, termakan oleh omongan ataupun cerita orang. Wah gak mungkin, ini parah, gak bisa. Saudara, mungkin itu keadaanmu. Sudah gak mungkin usaha dalam situasi yang demikian. Gak mungkin lagi. Demikianlah perwira itu berkata, gak mungkin. Apa kata Elisa kepada perwira itu? Sesungguhnya hal itu akan terjadi dan kamu akan melihatnya, tapi kamu tidak akan menikmatinya. Sudah saudara, dia tidak percaya kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi? Di luar kota itu ada 4 orang kusta. Orang kusta ini berbincang satu dengan yang lain. Kemudian dia berkata, kita ini gak makan, lama-lama kita mati. Kita gak bisa masuk ke kota, kalaupun kita minta izin masuk, orang menolak kita mati. Kalau kita ke perkemahan orang Aram, kemungkinan kita mati dibunuh. Tapi kalau mereka berbaik hati ya masih mungkin kita dapat makanan. Karena mungkin mereka lihat kita orang kusta. Kira-kira begitulah dialog mereka. Akhirnya mereka putuskan, udah kita nekat, mati pun udahlah. Pergi ke perkemahan orang Aram. Begitu mereka sampai ke sana kaget. Itu perkemahan kosong melompong. Tapi semua makanan, perbendaraan, harta benda yang dibawa oleh pasukan yang begitu banyak itu ditinggalkan. Semua kosong. Seolah-olah tentara itu berlari ketakutan tanpa sempat mengambil barang satupun. Dan demikianlah Tuhan berperang bagi Israel. Apa yang difirmankan oleh Elisa itu terjadi luar biasa. Saudara, 4 orang kusta ini menikmati kelimpahan. Tiba-tiba mereka berkata, loh kok teganya kita makan enak, orang-orang di dalam kota itu menderita. Ayo kita laporkan saja ke sana. Akhirnya mereka laporkan. Mereka datang ke pintu gerbang kasih tahu, ayo banyak makanan, gak ada tentara Aram. Wah, orang di dalam gak percaya. Wah, ini mungkin jebakan dan sebagainya. Tapi akhirnya sebagian orang mempercayai. Mereka pergi dan mereka lihat itu terjadi. Laporkan kepada satu kota. Mereka berlarian untuk pergi mendapatkan menjarah makanan begitu banyaknya. Dan apa yang difirmankan Nabi Elisa betul terjadi. Hari itu terjadi luar biasa. Ya, berkat blessing buat mereka. Dan perwira raja tadi, ajudan raja, cuma melongo. Dan tiba-tiba dia ditimpa oleh banyak orang, diinjak-injak dan mati binasa di pintu gerbang kota. Saudara, jangan sampai tidak percaya. Tapi biar kita percaya. Katakan sama-sama, saya tetap percaya di masa yang sukar. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, tetap percaya. Saya pernah menuliskan nyanyian ini, kalau sudah tahu ikut nyanyi sama-sama dengan saya. Katakan, ku yakin akan firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Ku pegang teguh janji-Mu Tuhan. Meski tak ada alasan untuk berharap,
selama bumi ini masih berputar. Ku tahu mujizat-Mu tetap ada. Mari angkat tangan saudara, katakan Yesus, Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yang tetap percaya, angkat tanganmu, katakan Yesus, Yesus. Ku percaya mujizat ada di tempat ini. Ku disembuhkan, ku dipulihkan. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan Yesus, ku percaya. Engkau lihat Tuhan, pernyataan umat-Mu, mereka yang tetap percaya. Tuhan bela. Oh Tuhan, Engkau bertindak sesuai dengan iman anak-anak-Mu. Dan hamba-Mu percaya saat ini juga Engkau bertindak membela mereka, menolong mereka. Sehingga mujizat itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Saudara, mari katakan sekali lagi, saya tetap percaya di masa yang sukar. Amin. Hal yang ketiga, bagaimana seorang pemenang di masa yang sukar? Haleluya. Saya ajak kita membaca Yohanes 4:34. Yohanes 4:34 ini sebelum kita baca, saya ceritakan dulu kisahnya ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ya melintasi daerah Samaria. Mereka sampai di sumur Yakub dan kemudian Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi membeli makanan ya. Beli makanan di desa terdekat ya, makanan dan minuman. Sementara Tuhan Yesus menunggu di dekat perigi Yakub itu, dan di situ dia melihat seorang perempuan Samaria dan Tuhan Yesus kemudian menyampaikan satu firman tentang penyembahan. Barang siapa menyembah Bapa, ia menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia menginjil kepada wanita ini, dia memberitakan kabar baik. Dan pada waktu itu wanita ini akhirnya kemudian pergi ke kota dan menyampaikan tentang Yesus. Dan hari itu satu kampung, satu desa itu menjadi percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus melayani mereka. Lalu murid-murid Tuhan Yesus kemudian ketemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, guru nih malah melayani orang banyak. Padahal kan tadi lapar, tadi kan mau makan. Lalu Tuhan Yesus berkata, ini di ayat ke-34. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, yaitu murid-murid Tuhan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, kadang-kadang kita lapar, kadang-kadang kita mungkin dalam keadaan yang kita memerlukan bantuan orang lain. Tapi justru di saat itu Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan kehendak Bapa, tetap memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah tugas saudara dan saya. Banyak orang berkata, Pak ini lagi masa sukar. Kita lagi harus di rumah saja. Oh kita semua segala sesuatu online. Kita diam-diam saja, kita gak bisa lakukan apa-apa. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya tidak demikian. Tuhan mau kita tetap menginjil di masa yang sukar. Katakan bersama-sama saya, tetap menginjil di masa yang sukar. Tuhan Yesus mengajarkan. Dia mungkin sudah lapar, dia haus, dia nunggu murid-muridnya. Tapi ada sesuatu yang lebih prioritas. Di mana Tuhan Yesus kemudian memberitakan Injil. Dan satu desa itu bertobat menjadi percaya. Ada prioritas, yaitu melakukan kehendak Bapa. Dan orang yang melakukan kehendak Bapa pasti diberkati. Dan inilah orang-orang yang dikatakan lebih daripada pemenang. Justru di masa sukar kita memberitakan kabar baik.
menginjil dan juga memberitakan kabar baik, menolong mereka yang susah. Memberikan penghiburan bagi orang lain, sekalipun mungkin kita berkata saya lebih butuh penghiburan. Saya lagi susah, saya gimana nih? Pekerjaan saya, penghasilan saya. Mungkin dalam keadaan gitu kita cuman berharap kita bisa dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Yes, betul. Berharap ada orang yang tolong kita. Berharap mungkin ada yang memberikan jalan keluar, solusi. Berharap mungkin apa saja kebutuhan-kebutuhan kita yang sedang kita harapkan hari ini. Sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan. Lagi lapar, lagi haus. Tapi ada prioritas yang lebih. Kalau engkau lakukan kehendak Tuhan. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik di masa yang sukar. Engkau lebih daripada orang yang menang. Engkau pasti diberkati Tuhan melimpah. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, saya teringat kisah tentang Yunus. Yunus adalah nabi Tuhan yang pernah menolak disuruh Tuhan pergi ke Niniwe. Kenapa? Karena dia benci sekali orang Niniwe. Soalnya dia punya dendam sama orang Niniwe. Seolah-olah kalau Tuhan mau hukum. Oh, saya malah happy kalau dihukum. Berapa banyak kita melihat jiwa-jiwa, kadang-kadang kita subjektif dan berkata, biar aja tuh. Itu orang-orang yang model itu biar aja hancur. Tapi saudara dikasih Tuhan, adakah kita punya belas kasihan justru hari-hari ini kita mendoakan orang-orang yang mungkin kita lihat jahatnya. Nah, kembali kepada kisah Yunus. Yunus bukannya ke Niniwe malah pergi ke Tarsis. Kita tahu di situ kemudian dia dihukum, dia dibuang ke laut, dia dimakan ikan 3 hari. Lalu dimuntahkan. Dan akhirnya dia ke Niniwe. Apa yang dilakukan Yunus? Dia cuma beritakan, mungkin hatinya sebetulnya nggak terlalu gimana ya. Pokoknya saya beritakan aja lah. Saya mau taat Tuhan, ampuni saya, ya udah saya taat, saya beritakan. Yunus memberitakan, dalam waktu 30 hari, kota ini akan ditunggang balikan, akan dihancurkan. Kecuali engkau bertobat, kecuali kamu bertobat. Wah, semua orang mendengar itu. Lalu kemudian sesudah memberitakan itu, Yunus pergi ke atas bukit. Dia kemudian memandang dari kejauhan. Yunus berharap apa? Berharap Tuhan hancurkan mungkin kota ini. Dia tunggu-tunggu. Satu kota itu bertobat. Bertobat. Mereka berbalik kepada Tuhan. Tuhan tidak jadi membinasakan, menghancurkan kota itu. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu saya membayangkan Yunus ini luar biasa. Ini KKR atau penginjilan. Ya mungkin cuma simpel aja dia beritakan kabar dari Tuhan, firman Tuhan. Satu negeri itu, satu kota itu bertobat. Kalau saya ngomong satu negeri zaman dulu kayak begitu. Saudara. Ya mungkin hanya satu area gitu. Mereka bertobat. Saudara bayangkan. Yunus ini hebat nih, penginjil luar biasa. Mungkin kita pikir begitu. Padahal kalau kita tahu kisahnya, Yunus tadi mungkin hatinya tuh dia awalnya benci kepada orang-orang Niniwe. Saudara, ketika saya mulai coba mempelajari di dalam sejarah kota Niniwe, saya baru tahu kenapa penginjilannya Yunus tuh begitu efektif. Pada waktu kisah Yunus ini dibuat itu sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu daerah wilayah daripada Niniwe itu dikuasai oleh Raja Asyur dan 3. Ada beberapa kejadian yang signifikan yang terjadi pada periode itu. Tahun 765 sebelum Masehi itu terjadi wabah besar. Kemudian 2 tahun kemudian tahun 763 terjadi gempa bumi besar melanda daerah itu. Wah, gempa bumi. Mereka alami bencana. Lalu kemudian tahun 759 terjadi lagi wabah yang besar lagi. Membinasakan banyak orang. Tiba-tiba kemudian Yunus datang. Yunus memberitakan kalau kamu tidak bertobat, kota ini akan ditunggang balikan. Saudara bayangkan ketika mereka mengalami bencana berturut-turut. Lalu seorang nabi Tuhan datang dan memberitakan, kira-kira gimana? Itu satu negeri langsung bertobat. Bertobat cari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan dengar. Waktu saya mempelajari ini saya baru ngerti. Yunus ini bukan hebat-hebat banget saudara. Satu bangsa bisa bertobat. Dia mungkin hatinya juga gak enak. Tapi waktu dia beritakan itu. Tuhan sudah buat persiapan.
Tuhan yang sudah buat persiapan untuk kota Niniwe itu bertobat. Melalui apa? Melalui goncangan. Terjadi wabah besar, terjadi gempa bumi. Saudara dikasih Tuhan, kalau ingat kisah ini, mari kita lihat keadaan kita hari-hari ini. Bukankah Tuhan sedang mempersiapkan banyak orang untuk bertobat? Masa sukar ini juga diizinkan supaya hati banyak orang terbuka untuk percaya berita Injil. Ini waktunya. Justru kita menginjil di masa yang sukar. Beritakan kabar baik. Mungkin dimulai dengan perbuatan baik. Lalu beritakan Injil. Saudara bisa lakukan dua-duanya. Saudara bisa lakukan online. Kalau nggak bisa secara fisik, lakukan telepon teman-teman lama. Saudara mungkin memberitakan Injil melalui cara yang sekarang ini Tuhan sedang berikan, bukakan. Tidak ada yang mustahil. Banyak orang menjadi percaya, bertobat kepada Tuhan Yesus. Yang mau katakan, saya mau memberitakan kabar baik di masa yang sukar. Saya mau mengajak kita seperti Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 4:34 tadi. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Mari kita angkat tangan kita, Tuhan pakai kami. Justru di masa yang sukar untuk melakukan kehendak Bapa. Untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Pakai kami, pakai hidup kami. Selama masih ada kesempatan untuk kami memberitakan kabar baik. Oh Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau membukakan kepada kami platform apapun, melalui online. Oh Tuhan, melalui sosial media. Namun juga kepada keluarga yang dekat. Orang-orang yang bisa kami jumpai walaupun di masa yang seperti ini. Tapi kami percaya Tuhan, pakai kami dengan perbuatan baik. Dan juga memberitakan kabar baik untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Ini doa kami. Pakai setiap kami. Tetap menginjil di masa yang sukar. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan yang akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman ini Tuhan, Tuhan mengajar, menegur kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman ini Tuhan, kami semakin diteguhkan iman kami Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan pengharapan kami, Engkaulah Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami saat ini Tuhan, kami mau
berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan, sembuhkan Indonesia Tuhan dari segala ancaman COVID-19 Tuhan yang saat ini Tuhan mengganggu bangsa kami Tuhan, khususnya varian Omikron ini Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan ada kuasa Tuhan yang akan memulihkan orang-orang yang sakit tuh yang saat ini sedang terpapar, baik yang sedang berada di rumah mereka masing-masing maupun di rumah-rumah sakit Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan pulihkan Indonesia Tuhan, khususnya di bidang perekonomian Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan berkat Tuhan selalu tercurah ada atas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami dapat keluar dari krisis ekonomi saat ini Tuhan. Engkau kami memberkati Tuhan pemerintahan Pak Jokowi, Engkau pakai terus hamba-Mu Tuhan hingga akhir masa pemerintahan Pak Jokowi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan bagi gembala-gembala kami Tuhan, khususnya gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Dr. Niko Ratnoto Raharjo Tuhan. Tuhan memberkati Pak Niko Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, tangan Tuhan terus menyertai Pak Niko Tuhan, beserta dengan keempat wakil gembala cabang yang ada Tuhan, gembala rayon kami Tuhan, Bapak Pendeta Beni Gunawan Tuhan, terus sertai Tuhan, terus pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang menjadi visi misi Tuhan di dalam gereja-Mu Tuhan dapat dikerjakan dan dilakukan, dan kami percaya Tuhan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gembala cabang kami Tuhan, Bapak Pendeta Ferry Rojana Tuhan, Engkau terus sertai hamba-Mu Tuhan, Engkau yang terus memberikan anugerah Tuhan yang selalu baru Tuhan bagi hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menjalankan tugasnya Tuhan sebagai gembala kami Tuhan, gembala GBI MTA dan GBI Season City Tuhan. Engkau pakai terus hamba-Mu Tuhan dengan heran dan ajaib di dalam pelayanan dan pengembalaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi wakil gembala Tuhan, Bapak Pendeta Handi Lim Tuhan, Engkau terus sertai Tuhan Pak Handi Tuhan, pakai terus hamba-Mu boleh bergandengan tangan bersama dengan Pak Ferry dan Bapak Pendeta Tri Agus Tuhan, mereka boleh sama-sama melayani Engkau dan jemaat Tuhan. Tuhan terus pakai Pak Handi Tuhan beserta dengan pelayanannya Tuhan, Engkau terus pakai Pak Handi Tuhan, berkati Bapak Pendeta Tri Agus Tuhan, dimanapun saat ini hamba-Mu melayani Tuhan, terus sertai Tuhan, terus pakai terus Pak Tri Agus Tuhan, sehingga apa yang menjadi visi misi daripada gereja-Mu Tuhan dapat dikerjakan, dilakukan Tuhan bagi Engkau dan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat jemaat Tuhan dimanapun saat ini kami berada, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah Tuhan. Kuasa Tuhan tetap sama Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan Tuhan, angkat Tuhan segala beban kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang selalu tidak pernah berubah Tuhan. Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik dari yang segala apapun yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat. Kekasih Yesus, terimalah berkat. Berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, dan bahkan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai kedatangan Yesus dua kali, menjemput kita di awan-awan permainan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan jangan lupa Bapak dan Ibu, jagalah kesehatan saudara. Pergunakan prokes di masa-masa hari ini. Supaya Bapak Ibu semua dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.